Ya. Jadi itu Pak Indrawal, terima kasih. Jadi gimana teman-teman? Yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan. Maksud saya adalah saya tuh masih bahwa teman-teman ada yang ya, jadi tentang basic konsep dan tegangan izin itu kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang tegangan izin dulu. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan silakan disampaikan ke kami karena memang metode pembelajaran seperti ini sangat susah kalau mahasiswa tidak ikut peran aktif. Silakan. Gimana? Sudah paham semua ya? Iya, tentang tegangan izin. Sepertinya dari teman-teman belum ada yang ditanyakan, Pak. Oke, baik. Ini saya lanjutkan ke dalam review basic konsep. Nah, sebenarnya saya tadi mohon izin untuk Pak Sugeng yang memberikan tentang basic konsep karena Oke, enggak apa-apa Pak Indra, saya yang berikan. Karena waktu dulu saya kuliah kalau mohon izin untuk share screen ya. Ya Pak, langsung. Jadi mohon maaf teman-teman kalau share screen saya di sini tidak sebagus yang punyanya Pak Indrawal karena saya menggunakan HP apa adanya gitu ya. Jadi untuk basic konsep di sini ini saya berharap teman-teman itu tidak perlu menghafalkan rumus, tetapi memahami konsepnya. Yang pertama, untuk penampang sederhana saja. Jika kita mempunyai suatu penampang sederhana, begitu, dengan kondisi lebarnya di sini adalah B dan tingginya D, dan kita tahu titik beratnya dengan sangat sederhana akan kita gambarkan seperti ini. Nah, lalu kita harus melihat di mana letak tendonnya. Katakan tendonnya di sini. Maka artinya kita mengetahui di sini ada eksentrisitas, ada E-nya. Nah, prinsipnya gitu saja. Nah, dari yang ada seperti ini, kita coba tarik aja, ya, tarik garis lurus begitu, gitu sederhana. Nah, kalau kita lihat akibat P yang eksentris di sini ini, maka sebenarnya akan sama dengan P sentris, ya, P sentris ditambah dengan momen akibat eksentrisitas PE di sini. Jadi artinya di sini akibat P yang eksentris, ketika ada eksentrisitas, maka gaya yang ditimbulkan itu adalah pertama itu adalah P sentris dengan ada momen yang sebesar P dikalikan E. Ini yang perlu diketahui prinsipnya. Nah, kalau ini kita sudah tahu, maka kita bisa menggambarkan tegangannya. Ya. Lalu, kalau kita tahu tegangan yang terjadi, yang pertama, akibat P sentris itu, maka tegangan sama dengan
minus P per A. Karena tegannya tekan. Ya. Jadi baik serat atas maupun serat bawah dia tekan. Nah, yang kedua, akibat momen ini, ya, maka tegangan yang terjadi adalah plus minus M per W. Ya. Untuk penampang segi 4, gitu, ini lebarnya B, tingginya di sini D, maka luasan penampangnya A adalah B dikalikan D. Momen inersianya adalah sampai dengan 1/12 B D pangkat 3. Sedangkan W itu sama dengan I per Y. Sama dengan 1/12 BD pangkat 3 per setengah D. Jadi W-nya adalah sama dengan 1/6 BD kuadrat. Ini adalah modulus penampangnya. Ya, sangat sederhana sekali. Kalau saudara sudah tahu seperti itu, maka harga ini masukkan ke dalam ini. Momen ini masukkan ke dalam sini. Maka saudara akan ketemu tegangannya. Lalu jadi tegangan total akibat prategang dengan E, ya, dengan E, maka tegangan sama dengan, kita lihat di sini, kita gambar lagi di sini. Akibat P di sini, akibat P sentris di sini, maka dia gambarnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi serat atasnya adalah tekan, serat bawahnya juga tekan. Besarnya ini adalah P per A, di bawah juga P per A. Lalu ditambah dengan akibat momen, yaitu P kalikan E di sini. Berarti ditambah dengan akibat momen. Gambar diagram tegangannya adalah seperti ini. Begitu. Anda lihat di sini ya. Anda tahu ya. Kalau di sini ada prategang, diberi prategang, maka dia akan melentur ke atas. Gitu. Artinya apa? Artinya serat atas dia akan tertarik. Ya. Serat atas akan tertarik, serat bawah akan tertekan. Jadi akibat gaya P ini, dorongan ke atas begitu, maka kalau akan melentur, sehingga serat atas dia akan tertarik, serat bawah akan tertekan. Besarnya berapa di sini? Besarnya adalah M per W. Di sini adalah M per W. Nah, kita tahu M-nya di sini adalah sama dengan P dikalikan E. W-nya ini adalah sama dengan ini, I per Y. I per Y. Karena atas dia adalah YA. Ini adalah sama dengan P kalikan E per I per YB. Jadi ininya begitu. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa tegangan di atas, serat atas adalah P per A untuk yang di atas. P per A. Tandanya apa? Minus. Berarti min. Ditambah dengan M per W. Atau P E per I dikalikan Y. Tandanya apa? Serat atas adalah tarik, berarti di sini plus. Ini serat atas. Lalu bagaimana serat bawahnya? Serat bawah sama dengan ini, P per A. Tandanya apa? Tandanya minus. Ditambah dengan P E per I kali YB.
Karena di bawah dia tandanya minus, maka ini. Sehingga kita dapatkan rumus tegangan serat atas dan tegangan serat bawah. Itu asalnya adalah suatu konsep yang sederhana seperti ini. Jadi saudara jangan sekali-kali menghafalkan rumus. Tapi prinsip ini yang harus dipahami. Itu. Untuk sementara ada pertanyaan? Oke, berarti ini misalkan ini adalah kita sebut sebagai rumus yang pertama, ya. Yang pertama. Lalu kita tahu bahwa tidak mungkin kalau ini tidak punya berat sendiri, dia punya berat sendiri, punya beban yang di luar. Maka kalau baloknya adalah seperti ini ada beban, ada bebannya. Ini ada dead load plus live load gitu. Maka kita bisa juga menggambarkan bidang momennya. Tuh. Nah, ini adalah momen maksimum. Tentu akibat dead load plus live load. Momen maksimum di sini. Nah, tadi untuk menggambarkannya sangat sederhana sekali. Bagaimana akibat yang ketiga, akibat beban luar atau dead load plus live load. Maka dia akan timbul momen maksimum. Kalau ini, katakan ini disebut sebagai Q, ini adalah L, maka momen maksimum adalah 1/8 Q L kuadrat. Kalau ini misalkan sama dengan Q. Sehingga berapa tegangan yang terjadi? Tegangan yang terjadi itu adalah sama dengan Mmax per W. Sama dengan Mmax per I kalikan Y. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara perhatikan itu. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan lagi dengan semula gitu. Ini ada P-nya di sini. Ini B, ini D, ini adalah E, begitu. Maka tadi kita sudah dapatkan di sini adalah akibat P, maka di sini P per A. Ditambah eksentrisitas, yang atas ditarik, tekan, ini adalah PE per I, YA. Ini PE per I, YB. Tandanya adalah negatif. Lalu bagaimana dengan akibat momen di sini? Ditambah akibat momen di sini, ya. Ini tegangannya ini akibat momen, masukkan di sini. Nah, saudara bisa lihat kalau tadi akibat prategang dia melenturnya adalah seperti ini, maka akibat berat sendiri dia akan begini ke bawah, ya, ke bawah. Karena ke bawah, maka jadi gini. Nah, gitu. Maka serat bawah ini yang tarik, serat atas yang tekan. Maka di sini akan tertarik, ya. Di sini akan tertekan. Saudara lihat lenturannya di sini. Maka yang bawah di sini akan tertarik, yang atas akan tertekan karena bentuknya akan begini. Nah, ini akan tertekan, di sini akan tertarik. Maka di sini tertekan, di sini tertarik. Besarnya berapa? Besarnya adalah Mmax per I dikalikan Y. YA. Mmax per I dikalikan YB. Sehingga tegangan totalnya berapa? Tegangan totalnya untuk serat atas, tegangan total adalah serat atas, ini adalah P per A tandanya minus,
P per A. Ini adalah PE per IJA tandanya positif, plus P dikalikan E per I dikalikan YA. Ini adalah minus Mmax per I dikalikan YA. Ini adalah rumus tegangan pada serat atas. Lalu bagaimana serat bawahnya? Serat bawahnya adalah sama dengan, ini adalah minus P per A, ini adalah minus PE per I dikalikan YB, ini adalah plus Mmax per I dikalikan YB. Ini adalah rumus yang kedua. Kita lihat, baik serat atas maupun serat bawah, kalau saudara ingin menyederhanakan, di sini biasanya disederhanakan sama-sama P-nya, keluarkan P per A-nya. Kalau PA dikeluarkan, maka di sini I per A itu adalah sama dengan R. Akan kembali pada rumus yang ada pada buku. Begitu kira-kira. Jadi ini sangat sederhana sekali. Ya. Nah, perkara nanti P-nya menggunakan P inisial atau P yang efektif dan sebagainya tergantung dari kondisi pertegangnya itu untuk apa. Jelas? Baik, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Sudah? Jelas atau belas? Belas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Belas. Jelas, Pak, jelas. Oh, ya. Baik. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Saudara tinggal menentukan tarikannya, lenturannya arahnya kemana, ke atas atau ke bawah. Jadi prinsipnya yang saudara harus ketahui itu adalah tanda di sini. Tanda di sini. Kalau saya jelaskan lagi, arah lenturan. Lenturan. Ya. Kalau akibat P dikalikan E, kalau semula adalah seperti ini, tuh, karena ada prategangnya di bawah di sini, ini ada P-nya di sini, gitu. Lalu ini ada eksentrisitasnya. Maka akibat itu, maka dia akan akibat ini, maka dia akan melentur ke atas. Nah, begitu, dia akan begini. Ya, melenturnya ke atas. Sehingga bentuknya dia menjadi ini. Nah, karena seperti itu, maka di sini menjadi tarik, di sini menjadi tekan. Lalu, bagaimana kalau akibat berat sendiri atau berat dead load dan knife load? Ini kan ada beban. Ini garis tengahnya di sini. Maka akibat beban tersebut, maka dia akan berubah. Dia akan berubah ke arah bawah. Dia akan begini. Gitu. Jadi lenturannya dia akan ke bawah. Sehingga yang atas dia menjadi tekan, yang bawah menjadi tarik. Itulah kenapa
Akibat pertekan di sini, yang atas tarik, bawah tekan. Jadi akibat pertekan di sini, atasnya tarik, bawahnya tekan. Sedangkan yang akibat berat sendiri, atasnya dia tekan, bawahnya tarik. Kalau saudara lihat di sini, atasnya tekan, bawahnya tarik. Jadi konsepnya adalah seperti itu, sangat sederhana sekali. Intinya ini yang harus dipahami. Sehingga saudara tidak perlu menghafalkan rumus. Yang perlu saudara pahami bahwa kalau penampangnya adalah segi 4, ini lebarnya B, tingginya D, saudara harus tahu bahwa A ini adalah sama dengan B kalikan D, I sama dengan 1/12 B D kuadrat, B adalah sama dengan 1/6, maaf ini 3, B D kuadrat, sedangkan I per A, ya, I per A itu sama dengan R kuadrat. Itu yang harus tahu. Sehingga kalau saudara nanti merubah rumus yang ada di sini, dikeluarkan P per A, maka di sini P per A menjadi minus 1. Plus di sini dikurangkan P per A, P ini I menjadi per A menjadi R kuadrat. Jadi 1 plus E per R kuadrat IA. Ya? Paham ya? Baik, jadi kuncinya adalah di sini aja. Yang harus dipahami. Ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini tinggal 2 menit. Saya kira cukup jelas, mudah-mudahan teman-teman semakin paham. Ada yang ditanyakan? Jelas atau belas? Kok ngantuk semua kelihatannya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ya sudah kalau gitu. Baik, Pak Indro, saya kembalikan kepada Pak Indrawal. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Jadi saya kira dengan penjelasan Pak Sugeng tadi yang kesekian kali diberikan mengenai basic konsep, semoga karena ini memang benar-benar dasar dari prategang. Jadi teman-teman kalau ini sampai tidak bisa, nah nanti akan belakangnya pasti susah. Nah ini tadi nanti ini video juga sudah terekam, semoga bisa diputar beberapa kali oleh teman-teman untuk dipelajari kembali gitu ya. Nah selanjutnya nanti minggu depan kami akan melanjutkan mengenai kehilangan atau kehilangan gaya prategang. Gitu. Jadi karena ini waktunya juga sudah berakhir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Sugeng dan Pak Indrawal. Terima kasih, Pak. Sama-sama.